Ini lokasi paling horor di Indonesia. Lawang Sewu, sebuah bangunan ikonis di Semarang, bukan hanya terkenal karena sejarahnya, tapi juga kisah mistis yang menyelimutinya. Bayangkan sebuah lorong sempit, dingin dan gelap. Banyak saksi mata mengaku melihat sosok wanita bergaun putih berjalan tanpa suara. Bahkan bayangan tanpa kepala yang melintas di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Beruntung Berita Untung, di mana kita menggali kisah-kisah yang sering terpendam di balik hiruk-pikuk kehidupan. Dan malam ini kita akan berjalan di lorong-lorong gelap, menembus tabir mitos dan mencoba menguak kebenaran di balik kisah mistis dari berbagai lokasi angker di Indonesia. Dari Lawang Sewu di Semarang yang menyimpan bayang-bayang tragedi kolonial hingga Alas Purwo di Banyuwangi yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju dunia lain. Mengapa tempat-tempat ini begitu kental dengan aura mistis? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bersiaplah, karena perjalanan ini mungkin akan membuatmu mempertanyakan realitas di sekitarmu. Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu, sebuah bangunan ikonis di Semarang, bukan hanya terkenal karena sejarahnya, tapi juga kisah mistis yang menyelimutinya. Pada masa penjajahan, gedung ini digunakan oleh Belanda sebagai kantor kereta api. Tetapi ketika Jepang datang, ruang bawah tanahnya berubah menjadi penjara dan tempat penyiksaan. Bayangkan sebuah lorong sempit, dingin dan gelap. Banyak saksi mata mengaku melihat sosok wanita bergaun putih berjalan tanpa suara. Bahkan bayangan tanpa kepala yang melintas di tengah malam. Apakah semua itu benar? Ataukah ada penjelasan logis di baliknya? Menurut psikolog lingkungan, tempat yang gelap dan penuh sejarah kelam dapat menciptakan efek psikologis tertentu pada otak kita. Suara kecil di lorong itu bisa terdengar seperti langkah kaki. Bayangan lampu bisa tampak seperti sosok misterius. Lalu, apakah Lawang Sewu benar-benar berhantu? Atau itu hanya efek dari sejarah panjang dan juga atmosfer yang mencekam? Kedua, Alas Purwo, Banyuwangi. Kini kita menuju Banyuwangi, ke dalam hutan yang disebut Alas Purwo. Nama ini sudah lama menjadi buah bibir, tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga para pencari jawaban mistis. Konon, hutan ini adalah tempat bagi para makhluk tak kasat mata untuk berkumpul. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalamnya mengaku mengalami kejadian aneh, hilang arah, melihat sosok yang tak dikenal, bahkan mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Namun di balik cerita-cerita ini, ahli ekologi mengatakan bahwa Alas Purwo adalah salah satu kawasan hutan yang sangat lebat. Tingkat vegetasinya yang tinggi bisa menyebabkan disorientasi, membuat seseorang merasa seperti terperangkap. Ditambah dengan kurangnya sinyal GPS, hilangnya para pendatang mungkin lebih karena faktor alam. Tetapi apa yang membuat tempat ini tetap begitu menyeramkan? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sana? Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pelabuhan Ratu, sebuah tempat yang menyimpan legenda besar tentang Nyi Roro Kidul, seorang ratu pantai selatan. Mitos ini begitu kuat hingga menjadi tradisi. Dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai, karena katanya warna ini adalah simbol kerajaan Nyi Roro Kidul, dan siapa saja yang melanggar akan diambil ke dasar laut. Anehnya, laporan kecelakaan laut di sini sering terjadi.
terutama pada mereka yang melanggar pantangan ini. Tapi, benarkah ini ulah sang ratu? Para ahli kelautan memiliki jawaban lain. Ombak besar dan arus bawah yang kuat di area pantai ini seringkali memerangkap para perenang yang tidak waspada. Warna hijau pakaian yang mudah menyatu dengan air laut membuat korban lebih sulit terlihat oleh penyelamat. Jadi apakah ini legenda atau peringatan terselubung dari nenek moyang kita? Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan di Bali adalah tempat yang menyimpan tradisi pemakaman unik. Alih-alih dikuburkan atau dikremasi, jenazah di sini hanya diletakkan di bawah pohon besar bernama Taru Menyan. Namun anehnya, tidak ada bau bangkai atau bau busuk yang tercium. Masyarakat percaya pohon ini memiliki kekuatan magis. Tapi sains punya jawaban yang lebih sederhana. Pohon taru atau pohon taru menyan melepaskan aroma khas yang mampu menetralisir bau busuk dari mayat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa kadang mistis dan logis bisa berjalan beriringan, menciptakan harmoni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jalan tol Cipularang kilometer 97. Jalan tol Cipularang khususnya di kilometer 97 telah menjadi legenda urban tersendiri. Banyak pengemudi melaporkan pengalaman mistis, yaitu bayangan yang melintas, mobil yang tiba-tiba kehilangan kendali, hingga penampakan makhluk gaib. Faktanya, area ini memang rawan kecelakaan. Dan menurut para ahli transportasi, struktur jalan yang menurun dan berbelok tajam ini seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Namun dalam keheningan malam, rasa takut bisa memicu halusinasi. Jadi, apakah kilometer 97 benar-benar dihuni makhluk gaib atau hanya cerminan dari ketakutan kita sendiri? Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba adalah salah satu keajaiban terbesar di Indonesia, tetapi juga tempat yang penuh dengan misteri. Banyak cerita mistis beredar di sini, dari penampakan makhluk air raksasa hingga suara-suara aneh yang muncul di malam hari. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa danau ini memiliki penghuni yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Geologis menjelaskan bahwa Danau Toba terbentuk dari letusan gunung. Namun, jika melihatnya dari sisi ilmiah, ada hal lain yang menarik. Danau ini terbentuk dari letusan gunung berapi supervulkanik ribuan tahun yang lalu, dan aktivitas geologis di bawahnya masih terjadi hingga saat ini. Suara-suara aneh yang terdengar di sekitar Danau Toba bisa jadi berasal dari pergerakan tektonik atau gelombang air akibat angin kencang. Jadi apakah Danau Toba benar-benar tempat yang berpenghuni? Ataukah fenomena alam yang luar biasa ini telah menumbuhkan cerita mistis di sekitarnya? Dan itulah dia, cerita-cerita ini menunjukkan bahwa manusia selalu punya cara untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dimengerti, baik melalui kepercayaan mistis maupun lewat ilmu pengetahuan. Tapi pada akhirnya semua kembali pada keyakinan kita. Apakah tempat-tempat ini benar-benar angker? Apakah hanya produk dari imajinasi dan efek psikologis? Itu semua tergantung dari bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Sebagai orang yang beriman, tentunya juga kita percaya bahwa yang terbesar dari segalanya adalah Tuhan kita. Dan tentunya juga tidak ada yang perlu ditakuti selama kita merasa dalam penjagaannya. Dan yang perlu kita takuti adalah azabnya. Jadi hal lain di luar itu gak perlu ditakuti. Dan sebagai orang yang berpendidikan, ada baiknya setiap mendengar berita apapun cross check dulu, cari kebenarannya. Jangan sampai kita ikut termakan dengan berita-berita atau cerita-cerita yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau menurut saya, semua tempat-tempat tersebut adalah ciptaan Tuhan. Silahkan dikunjungi tanpa perlu menyekutukannya. Terima kasih untuk mendengarkan Beruntung Berita Untung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, dunia ini selalu punya cerita yang belum terungkap. Mungkin saja malam ini salah satunya di dekat kamu.